Oke, halo sahabat foodies, selamat sore. Sambil nunggu yang join ya. Oke, halo sahabat foodies, selamat sore. Selamat datang kembali di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal, nama saya Balkis Asifa yang akan menemani teman-teman sahabat foodies semuanya di kegiatan sore hari ini. Oke, sahabat foodies, simak terus acaranya sampai selesai karena pastinya materi sore hari ini menarik banget. Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang brandnya itu adalah produknya kuliner sehat yang viral dan banyak peminatnya. Nah, kira-kira siapa? Pantengin terus nih. Nah, buat sahabat foodies juga bisa banget share acara sore hari ini dengan cara screenshot lalu upload ke Instastory masing-masing, dan jangan lupa tag @foodies karena nanti akan ada promo spesial untuk sahabat foodies yang terpilih. Atau nih, teman-teman bisa banget mengikuti acaranya sampai selesai karena nanti saya akan share link promo khusus yang sebelumnya udah di-spill di Instagram story ada promo apa yang bisa teman-teman klaim di akhir acara. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin nih untuk menyampaikan sedikit informasi tentang Foodies. Foodies Academy, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya adalah changing people's life through F&B education. Ayo gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Jangan lupa nih teman-teman juga kunjungi channel Telegram Foodies dan subscribe di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini terkait bisnis kuliner setiap harinya. Dan ini secara gratis ya, joinnya ini gratis. Jadi teman-teman bisa belajar di channel Telegram Foodies. Jangan lupa juga teman-teman bisa subscribe YouTube-nya Foodies karena di sana sudah ada 1.000 lebih video edukasi bisnis kuliner yang bisa diakses juga secara gratis. Jadi jangan sampai disia-siakan. Ayo subscribe sekarang juga. Oke, ini untuk sahabat foodies, nanti kalau misalkan mau bertanya mengenai materi sore hari ini, boleh banget disampaikan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah atau di kolom Q&A yang ada di sini ya, yang ada tanda tanyanya. Boleh banget disampaikan. Oke, kita akan ngomongin mengenai produk makanan yang sehat nih. Sahabat foodies sadar nggak sih sekarang itu bisnis kuliner yang mengklaim produknya makanan sehat udah mulai banyak bermunculan. Nah, karena apalagi pasca pandemi ya, orang-orang jadi lebih aware dari biasanya dengan pola hidup yang sehat nih. Salah satunya produk sehat ini adalah roti yang narasumber kita ini salah satu owner dari produknya sendiri. Nah, ini narasumber kita sore hari ini adalah Mbak Peti Widianti. Beliau adalah owner dari Sarai Bakes. Nah, ini ada yang udah tahu atau mungkin udah biasa mencoba atau bahkan setiap pagi sarapan dengan sarapan sehat Sarai Bakes. Boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini juga infonya berawal dari iseng jualan donat nih Mbak Peti ini. Sekarang udah berkembang mempunyai toko roti sehat yang peminatnya juga cukup banyak. Bahkan kemarin sempat viral juga gitu si Sarai Bakes ini. Oke, sore hari ini kita akan sharing bareng Mbak Peti. Bahasannya juga gak kalah menarik, yaitu intip peluang dan tips bisnis kuliner roti vegan yang viral. Nah, sahabat foodie, sebelum saya invite juga nih Mbak Petinya, boleh keluarin catatannya. Nanti sahabat foodies boleh tulis poin-poin apa aja yang disampaikan oleh Mbak Peti, karena ini insightful nih pastinya. Nanti boleh dicatat dan bisa langsung sahabat foodies praktekin setelah acara ini selesai. Nah, saya akan invite dulu Mbak Petinya. Kalau sambil menunggu, boleh banget teman-teman yang punya bisnis kuliner kolom di bawah, atau misalkan mau live nih nanti sama foodies, boleh banget DM adminnya. Oke, ini
Aku akan invite dulu ya. Nya join. Oke, teman-teman boleh banget sapa-sapa dulu dari. Nah, ini udah masuk nih. Halo, Assalamualaikum, Betty. Halo, 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 Waalaikumsalam. Oke, Jelas apa nggak? kabar nih? Masuk ya suara Jelas ya? udah ya? Masuk, Oke. masuk. Hai, hai. Oke, halo Mbak Betty, apa kabar nih sore hari ini? Apakah udah sehat? Alhamdulillah. Ya, Kemarin alhamdulillah. infonya lagi Iya. kurang enak badan HO, ya. HO. Oke, udah mulai enakan ya untuk sharing bareng Udah sahabat foodie semua. dong. Oke. Sip, sip. Oke, saat ini udah hadir juga nih Mbak Peti yang akan kita tanya-tanya seputar bisnis kuliner Sarayebex ini. Jadi teman-teman sekali lagi boleh keluarin catatannya untuk dicatat nih poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Peti. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Mbak Peti, boleh say hi Ya, dulu perkenalan kepada sahabat foodies sama audiens yang lainnya juga. Mbak Peti ini oke. sebagai apa, sibuk ngapain aja, dan diceritain sedikit tentang bisnis Sarayebex-nya, boleh? Oh Silakan. gitu ya. Oke, halo, selamat sore teman-teman foodpreneurs dimanapun berada dan yang join. Semoga kita bisa apa ya, saling belajar ya. Saya pikir saya bukan paling lebih tahu gitu ya. Jadi perkenalkan saya Patty, owner dari Sarayebex. Jadi Sarayebex itu bakery ya, bakery yang apa namanya konsepnya bakery gandum vegan halal gitu. Sekarang adanya di Kota Bandung. Ya kesibukan saya sekarang sih ngurus keluarga sama ngurus Sarah ya lah pastinya ya. Betul. Oke. Ya, tadi secara singkat ya, Sarayebex ini adalah produk roti vegan yang pastinya halal gitu ya Mbak ya. Ya, Oke. soalnya roti gandum vegan yang halal. Oke, nanti akan diceritain juga nih gimana perjalanan Sarayebex ini di pertanyaan berikutnya. Ini jadi pengen tahu juga nih Mbak, perjalanan menjalankan bisnis Sarayebex ini yang dikenal sebagai roti vegan yang halal, itu mulai dari idenya seperti apa sampai akhirnya buka bisnis dengan outlet yang udah berjalan ini kayak gimana sih Mbak? Oke, jadi kita mulai cerita-cerita ya. Jadi Sarah itu dimulai di 2020, tepat saat pandemi ya. Kita mulai pandemi waktu itu, mungkin klise ya. Saya kira banyak loh yang mulai usaha di pandemi. Waktu itu karena kita semua dirumahkan, akhirnya mulai bisnis dari rumah. Dan ada yang bertahan dan mungkin ada yang udahan gitu ya, kembali bekerja atau gimana. Saya itu salah satu, kami di Sarah itu salah satu yang memang mulainya tuh waktu saat pandemi di 2020. Jadi waktu itu pertengahan 2020 karena semua dirumahkan, waktu itu kami hanya bikin donat aja loh sebenarnya. Di 2020 itu hanya donat, tapi waktu itu emang pengen ada beda ya, pengen ada pembeda, jadi kita bikinnya donat gandum. Kan kalau Ya, donat yang lain-lain udah lumayan banyak ya, donat kentang. Nanti kalau saya pemain baru, terkalah gitu kan. Jadi maunya yang beda aja, oke. donat gandum. Hmm. Terus mulainya dari dapur rumah aja waktu itu. Syarat jualannya juga lewat WA, lewat IG pribadi ya. Ditawarkan ke teman-teman, ke tetangga. Karena kalau sama tetangga kan waktu itu masih boleh, kita masih bisa kirim-kirim lah Oke. walaupun kita tuh di rumah. Terus ya itu mulai dari situ uh, ternyata diminati ya, alhamdulillahnya banyak jadi bingkisan waktu itu tuh waktu pandemi. Jadi uh, akhirnya banyak orderan gitulah ya. Terus mulai di 2021 mulailah bertambah, jadi ada roti waktu Hmm. itu, roti gandum gitu kan, mulai pede karena kan yang marketnya ada nih, yang beli donat gandum, akhirnya kita bikin roti gandum. Ternyata ya di roti gandum itu sendiri lebih lebih hype lagi ya waktu itu 2021. Akhirnya muncullah satu produk roti gandum, satu varian, dua varian, tiga varian, terus aja ya sampai di akhirnya
waktu itu di akhir 2021 tuh kita berani mendaftarkan diri ke ojek online lah gitu. Supaya orang tuh nggak bisa order lewat ojek online. Iya. Ya akhirnya di 2022 akhirnya kita buka outlet ya lama-lama karena memang udah banyak orderan gitu, lumayan juga mondar-mandir dari dapur ke depan, dari dapur ke depan gitu kalau ada. Gitu aja sih awal ceritanya itu. Oke, jadi tadi berawal dari pandemi ya, karena Iya. mungkin pandemi juga apa sih yang mendasari Mbak Peti ini membuat produk makanan sehat di pandemi gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya waktu itu kan saya masih di awal ya. Kita belum terlalu new normal. Tapi waktu itu kan sudah mulai tuh orang aware sama banyak minum suplemen, ingat nggak ya? Mungkin jadi udah mulai mereka over protect terhadap kesehatan. Kemudian kan karena saya juga dokter gitu ya. Jadi saya itu bikin makanan yang saya pikir emang untuk keluarga juga apa-apa yang memang selalu harus lebih sehat lah gitu ya. Jadi nggak membiasakan jajan yang aneh-aneh gitu. Akhirnya memang cepat, mungkin kalau yang bikin konsep kan suami saya ya, cepat membaca ya waktu itu bahwa kita harus bikin pilihan kalau kita jualan makanan gitu, pilihannya harus yang makanan sehat karena kedepannya akan meningkat gitu permintaannya nih pasti dengan adanya pandemi ini, karena waktu di awal-awal aja kita tahu konsumsi vitamin dan suplemen itu sempat hype banget kan di toko di marketplace segala macam. Jadi pasti makanan juga akan demikian gitu. Jadi yang saya pikir waktu itu gandum itu sebenarnya kan kalau value-nya mungkin dia lebih karena dia lebih tinggi serat. Artinya kita tidak hanya menawarkan tepung digoreng gitu loh. Jadi ditambahkanlah gandum di situ gitu. Oke, berarti Mbak Peti ini melihat peluang yang cukup baik gitu ya di marketnya sendiri yang saat pandemi udah mulai banyak orang yang aware gitu kan, bermuncul demand-nya lebih tinggi gitu. Iya, betul. Kalau tadi kan saya notice 2021 itu udah mulai bikin varian produk lain ya. Tadi awalnya kan donat roti aja. Iya. Yang kedua tuh roti ya? Iya. Oh, yang kedua roti. Terus berarti itu jaraknya selama 1 tahun ya? Atau beberapa bulan? Sih. Beberapa bulan lah, sekitar mungkin 6 bulan kita hanya jualannya tuh donat aja. Setelah itu kan ya namanya juga berinovasi ya, maksudnya kita di rumah kita coba. Kita sebelumnya udah makan roti di rumah tuh, udah makan roti yang kita bikin itu udah lama sampai oke, kita jual gitu maksudnya. Berarti udah dikonsumsi dulu ya pribadi sebelumnya. Udah approve juga di keluarga. Udah approve di keluarga, di tetangga kan bagi-bagi gitu-gitulah. Ini menarik nih, dari awalnya cuma untuk konsumsi pribadi sampai akhirnya cukup yakin untuk bisa dijual gitu. Oke, sampai saat ini nih infonya Sarebex ini udah punya 2 outlet ya Mbak ya? Ya, akhirnya 2 outlet. Alhamdulillah. Yang tadinya di dapur. Alhamdulillah. Iya betul, serba nyangka gitu ya. Langsung punya 2 outlet sekarang. Nah, ini apa sih yang memutuskan Mbak Peti ini pada akhirnya ya udahlah buka outlet nih yang pertama. Itu apa sih yang bikin yakin untuk membuka outlet? Karena kan mungkin makin sini makin kompleks gitu apa yang akan muncul gitu. Tapi Mbak Peti ini cukup yakin untuk buka outlet. Itu seperti apa Mbak? Betul. Jadi memang kalau kita menjalankan usaha gitu ya sendiri akan kerasa ya step-stepnya, terus di titik ini apa masalahnya, kita naik kelas, apalagi masalahnya. Waktu itu tuh simple sih saya, karena memang sudah mulai banyak demand order via WA, kemudian via ojek online, itu lumayan membuat bolak-balik tuh si asisten saya di dapur, kan dapurnya di belakang ya, si ruang terimanya di depan, jadi dia bolak-balik.
cuman karena itu aja. Kemudian saya pikir bukalah di depan, karena di depan adalah ya ruangan lumayan kecil, kita pasang etalase, kita pasang di situ beberapa produk, Ya. kita display gitu. Kalau ada yang jualan pasti ada yang beli, saya bilang gitu. Ya. Jadi ya sudah kita bikin dengan minim modal lah, dengan minim modal banget gitu. Jadi nyicil, ayo kita beli oven, terus bulan depannya beli mixer yang bagus gitu-gitu, terus kita bikin etalase di tukang kayu gitu lah. Semuanya juga nyicil sendiri sambil jualannya terus kita Iya. maintain gitu. Oke, jadi dengan modal yang kecil sambil nyicil, Iya. sambil jalannya bisnis sebelumnya juga jalan terus gitu ya, sampai akhirnya sekarang buka outlet yang kedua di Dago. Ya, akhirnya buka yang Ya. kedua di Dago kemarin Juni. Kalau yang pertama itu di mana, Mbak? Di Bandung juga di Kalau Bojongkoneng, Cikutra. di Bojonegoro. Di Oke. Bandung. Nah, ini juga tadi ada yang komen, Saraya buka cabang lagi dong di Soreang. Emang sebelumnya sempat ada juga, Mbak? Belum. Belum ya? Belum, Buka cabang belum. lagi. Oh, minta Baru untuk buka cabang di buka Soreang. cabang. Oh iya, jauh ya. Iya sih, harus karena jauh banget. Oke. Kedepannya mungkin, Kalau kita ngirim ke Soreang itu. oh iya ya. Nanti mungkin kedepannya akan nambah cabang di pojok-pojok Bandung. Iya. Allah ya. Oke. Doakan. Jadi, amin. Jadi tadi apa namanya, dengan modal yang kecil sampai akhirnya sekarang bisa membuka cabang kedua juga nih di tengah kota nih, di pusat kota. Jadi rame nih, cukup rame. Oke. Iya, di pusat Ini kota banget. berarti kan perjalanan dari awal buka bisnis Sarabex ini udah 2 tahun lebih, betul ya, Mbak? Ya, ya udah berarti setengah tahun, iya udah 3 tahun ya. Udah setengah tahun udah 3 tahun kan? Ya, Oke. Nah, selama 2020, sekarang udah 2023, udah mau selesai juga gitu bentar lagi. Iya, iya. Selama 3 tahun ini inovasi yang dilakukan oleh Mbak Peti dan tim Sarabex ini tuh seperti apa sih sampai akhirnya Sarabex udah punya outlet, terus produknya juga makin variannya cukup banyak. Terus mungkin tadi sempat viral juga, peminatnya cukup banyak. Inovasi seperti apa yang dilakukan Mbak Peti? Inovasi ya. Kalau inovasi itu saya biasanya ngebagi 2 ya, produk non produk gitu. Kalau produk kan pastilah kalau kita bisnis kuliner tuh harus tetap inovasi bagaimanapun juga, bikin varian baru karena biasanya langganan kita, wih, excited ada varian baru, lagi gitu. Itu bagaimanapun perlu gitu ya. Nah, tapi balik lagi, kalau inovasi produk hati-hati nih suplai bahan baku kita karena kan biasanya kalau di bakery ya untungnya, jadi biasanya saya pakai bahan baku yang ada, cuman kayak roti tapi isiannya. Nah, di isiannya itu yang kita harus cek ke kestabilan suplainya. Beberapa kan mungkin kita tahu ya kalau bakery beberapa memang harus import gitu. Jadi pastikan dia stabil suplainya dan memang bisa kita bikin dan itu diterima gitulah di lidah masyarakat. Terus kalau yang non produk tentunya berkaitan sama experience misalnya ya, buat customer kalau dia khususnya yang datang ke outlet gitu, kita harus layani dengan baik tentunya, apalagi kalau di Sarai itu customernya dia lebih ke dewasa dan orang tua biasanya yang nyari roti gandum itu ternyata. Jadi kita harus mesti layani dengan baik, juga misalkan karena kita juga open kitchen ya konsepnya, mereka ada experience melihat roti dimasukin untuk di baking, kemudian keluar baru matang wanginya, itu kan juga suatu inovasi-inovasi yang harus diberi. Kemudian untuk experience nih, saya itu dulu waktu masih di outlet 1, waktu saya
saya masih sempet loh gitu ngelayanin sendiri kan emang seneng aja ya. Iya. Terus ya beberapa tahu ini bu dokternya ya iya sambil konsultasi gitu. Akhirnya karena belakangan ini saya udah mulai banyak di back office dan lain sebagainya, karyawan tuh saya kasih pengetahuan kesehatan yang standar lah. Jadi lucu ya kalau di Saraya itu nanti ada nanya rotinya aman nggak untuk darah tinggi gitu, rotinya aman nggak untuk kolesterol tinggi. Jadi saya suka bilang ke karyawan saya nanti kalau ada yang bertanya itu begini jawabannya gitu. Itu kan juga satu inovasi experience ya gitu. Oke, jadi untuk inovasi sendiri tadi dibagi dua antara produk dan non produk ya. Oke, jadi Ya. biar menciptakan experience yang mungkin unik gitu di Saraya ini. Apalagi Iya, tadi sebagai iya. dokter gitu ya ngasih biasanya banyak orang yang mungkin ragu ini cocok nggak ya untuk saya yang punya Nah, darah tinggi kayak gitu ya. Khawatir mungkin ya, betul. khawatir. Berarti kalau dari produknya sendiri tadi inovasinya dari isiannya juga. Berarti kan isiannya sendiri menggunakan bahan baku yang memang sehat juga gitu ya, Mbak. Jadi begini, kalau sebenarnya kalau kalau saya di Sarai sendiri sih ya, roti sehat. Mungkin nanti akan menjadi satu perdebatan roti kok sehat, itu kan tepung dan lain sebagainya. Jadi begini, semua makanan itu bisa jadi sehat atau bisa jadi tidak sehat, bagaimana gaya kita mengkonsumsi. Jadi apabila kita buat roti, saya berikan bahan-bahan tambahan yang membuat dia value-nya naik. Seperti kalau di kita kan ada gandum, biji-bijian sampai 40%, itu kan meningkatkan serat. Ya, prinsipnya rotinya. Nah, untuk isiannya sendiri saya masih pakai yang standar ya, beragam, ada coklat, ada keju, ada misalkan cranberry, pisang dan lain sebagainya. Tapi bisa kalau coklat saya pakai dark coklat sehingga kadar gulanya lebih rendah gitu. Untuk instead of kismis saya pakai unsweetened cranberry jadi juga gulanya lebih rendah gitu. Untuk keju saya pakai ya kalau keju mah ya gimana ya cream cheese gitu. Iya. Tapi orang suka loh. Iya. Itu juga salah satu favorit saya yang cheese bun. Itu enak. Ya, kalau pagi-pagi udah mampir ke Saraya yang di Dago. Iya, wangi soalnya kan baru bakar atau Iya. menggoda. Itu juga jadi salah satu trigger untuk bisa masuk ke store-nya Saraya nih. Oh, wangi nih, belok dulu gitu. Iya. Jadi experience yang unik. Iya, iya, iya. Kalau tadi ngomongin terkait inovasi-inovasi yang dilakukan, ini saya juga penasaran sama strategi pemasaran yang dilakukan PT dan tim gitu. Strategi pemasaran seperti apa nih yang dilakukan sama Saraya sehingga akhirnya kemarin sempat viral, terus sekarang cukup banyak peminatnya juga. Itu seperti apa sih, Mbak? Iya. Jadi kalau ngomongin masa viral nih, kayaknya zaman sekarang ini adalah paling mudah tuh bikin viral ya. Jadi tinggal ya maksudnya zaman sosial media, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman berbisnis F&B atau bisnis apapun itu bikin viral itu adalah paling gampang kalau saya bilang ya. Jadi kita tinggal ya termasuk di Saraya juga kita sempat bekerja sama dengan influencer, kita kontak influencer, tanya rate cut-nya, kemudian kerjasama, kita brief seperti apa agar followers mereka mengetahui adanya Saraya, aware akan adanya Saraya dan ingin diketahui Saraya itu seperti apa, kan kita bisa brief gitu ya. Kemudian dia visit, dia review, dia followersnya 100.000, 200.000, satu influencer, 2 influencer gitu dia terus. Tapi masalahnya adalah mempertahankan. Ya, jadi kan ketika sudah viral, lalu antri misalkan tuh di toko, jadi kan bagaimana kita mempertahankan agar supaya
tetap produknya tetap konsisten, pelayanannya tetap prima, pasti kan antri, terus pasti kan cepat habis, pasti kan misalkan eh, pasti ada 1, 2, 3 komplain tuh. Kalau kita lagi penuh-penuhnya tuh yang salah kirim lah, yang orderannya salah lah, gitu-gitu kan. Makanya waktu saya buka kemarin di Dago, ini cerita aja ya. Kalau saya buka di Dago tuh Juni ya, itu tuh sebulan nggak ngelakuin marketing aktivitas apa-apa. Jadi ingin soalnya tuh dapat dulu gitu di Dago itu. Karyawan tuh hanya coba layoutnya kayak gini baking. Terus mereka terusnya sampai begitu juga kan, kita udah punya konsumen ya, sebelumnya udah datang. Makin sampai akhir, oke, udah dapet soulnya, udah dapet jiwanya, udah saya pikir mereka melayani juga udah enjoy, karena kan benar-benar harus enjoy dulu ya. Nanti akan terdeliver sama konsumen kalau kitanya enjoy, kitanya seneng gitu. Jadi memang baking with love gitu ya. Jadi barulah di bulan Juli itu, saya ingat tanggal 1 Juli saya baru approach ke influencer waktu itu untuk marketing activity gitu. Gitu. Oke, jadi untuk memanfaatkan nih, karena kan sekarang tuh banyak orang ngontenin produk gitu, meskipun ada mikro influencer yang memang rate-nya kecil, tapi mereka dengan senang hati gitu kan. Kalau misalkan produknya memang digemari dan cukup diminati, kayak sukarela aja gitu kan bikin konten-konten. Banyak, iya. Saya juga terkadang tiba-tiba ada yang ngontenin reels, ya Allah, Masya Allah gitu ya. Nah ini ya tiba-tiba ada lagi reels yang baru gitu. Gitu mungkin itu, ya mungkin karena kita tengah viral, jadi sehingga banyak aja gitu ya yang coba, terus dia suka, kemudian dia bikin kontennya, itu juga salah satu keuntungannya sih. Mungkin balik lagi ke produknya yang memang punya wow factor gitu kan. Kalau tadi Sarai Bakes ini memang sebagai roti gandum vegan halal gitu kan, itu wow factornya sendiri yang mungkin jadi faktor orang-orang pengen storyin gitu kan. Kalau saya lihat di outlet itu ada kayak kebun apa tuh Mbak yang bisa yang ada lampu. Itu gimana ceritanya kenapa? Microgreen ya. Jadi kita memang tanam sendiri sayur yang untuk sandwich. Sandwich kan di dalamnya kasih sayuran, instead of selada, timun dan tomat gitu ya. Kita kasih microgreennya kita tanam sendiri di situ di outlet di outlet. Jadi kita pakai pakai grow lamp ya, karena itu di dalam ya, nggak dapat matahari. Yang ungu itu warna ungu itu tuh grow lamp supaya dia tumbuh. Nah, kenapa sih pakai microgreen? Karena kembali lagi ke konsep makanan yang lebih sehat. Jadi microgreen ini adalah tanaman bayi gitu ya, yang kita panen di umur sekitar 10 sampai 20 hari. Jadi umurnya baru 10 hari kita panen. Kecil ada bayi itu, tingginya mungkin sekitar 10 cm, 12 cm gitu ya. Nah, dia nutrisinya 10 kali lebih banyak daripada sayuran yang biasa, sayuran dewasa yang biasa kita makan gitu. Nah, itu juga mungkin dengan menaruh microgreen itu di outlet jadi experience yang unik juga, karena kan kalau saya ada foto-foto, ini apa nih unik, penasaran juga gitu. Ternyata nanam sayur untuk produk sandwichnya sendiri tuh sendiri gitu kan ya. Itu keren sih Mbak, unik gitu. Ini juga tadi love banget nih dengan prinsipnya Mbak Peti dari Kadian katanya. Dan emang enak juga gitu produknya. Keren. Iya, amin. Alhamdulillah. Oke. Berarti tadi balik lagi ke strategi marketing. Berarti untuk yang di Dago sendiri itu awal-awal buka itu justru pengen terlihat organik dulu ya. Maksudnya secara organik, secara natural dulu nih, tanpa marketing, tanpa iklan, tanpa aktivitas. Karena memang sambil ini tempat baru ya, kayak
apa saya inginnya sempurna dalam hal ini pelayanannya ya. Pelayanannya tuh ingin konsumen tidak kecewa. Saya takut kalau di awal saya udah buzzer Iya. gitu, terus ngeri lah, ngeri nanti banyak yang kecewa kan. Gitu. Jadi dibangun secara organik dulu Ya, nih biar dapet di awal tuh ternyata Saraya ya, betul. tanpa kegiatan marketing pun cukup banyak mendatangkan orang untuk visit ke store yang Ya, baru ini ya Mbak. Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, tadi terkait strategi pemasaran, tapi saya juga penasaran, ada nggak sih kendala yang dihadapi gitu saat menjalankan dan mengembangkan bisnis Saraya Beats ini? Ya, kendala tentu ada ya. Jadi di setiap di setiap level eh, di setiap level pasti ada permasalahannya, itu ada kendalanya. Ketika saya sekarang sudah mulai growing up gitu ya, saya butuh salah satu kendala adalah di sumber daya manusia ya, di SDM. Karena bagaimanapun itu kan fundamental ya dalam bisnis. Jadi saya ingin dari awal inputnya itu bagus. Kemudian ketika dia onboarding masuk itu bagus. Sehingga outputnya di dalam memberikan kualitas kerja itu juga bagus. Dan rekrutmen itu juga serius kita buat ya. Karena saya ingin mendapat input yang bagus dulu, gitu, bibitnya yang bagus dulu. Kalau bibitnya udah bagus, nanti kita didik, kaderisasi itu biasanya bagus. Nah sekarang di Saraya sendiri, alhamdulillah ya, jadi kita dapat bibit-bibit yang bagus gitu, sehingga mereka militan sekali lah. Karena kalau bakery kan kita mulai dari jam 3 subuh ya. Ya, zaman sekarang mana ada jam 3 subuh kerja ya. Jadi itu ya alhamdulillah aja lah, selalu ada masalah ada solusi gitu ya. Kemudian kendala berikutnya tentunya mempertahankan konsistensi produk. Ya jangan sampai lupa, produk is number one always ya. Orang tuh datang untuk produk gitu ya. Jadi sudah mulai produksi, sudah mulai banyak. Kemudian sekarang outlet sudah belajar mulai 2 outlet. Dari mulai kita prepare, kita produksi, kita kirim, terus kemudian yang di dapur pusat baking, di cabang juga baking, kan nggak boleh beda tuh. Nah ada yang bilang, ada yang pernah bilang kok beda ya, tapi ya hanya 1 atau 2 ya itu menjadi masukan ya buat kami untuk harus konsisten dalam menjaga produk. Gitu sih, tentang itulah yang paling ini. Oke, jadi pertama kendalanya mungkin dari tim yang makin sini mungkin makin harus nambah gitu kan. Terus tadi yang kedua adalah konsistensi produk yang memang itu juga penting gitu ya untuk tetap konsisten produknya. Iya, betul. Oke, itu kendalanya nih. Tapi ini pertanyaan berikutnya. Tadi kan profesi Mbak Peti sebagai dokter umum ya. Dokter umum. Oke, ini dari point of view Mbak Peti sebagai dokter, peluang bisnis kuliner dengan konsep makanan sehat ini apakah akan cukup dapat bertahan dalam beberapa tahun ke depan atau bagaimana? Oh, oke. Jadi iya betul ya. Jadi sejak pandemi itu semua hidup manusia gitu ya di dunia ini berubah gitu. Istilahnya kalau kita new normal. Jadi nggak seperti dulu lagi ya. Jadi saya kira sekarang awareness terhadap kesehatan itu naik, meningkat ya. Bisa kita lihat dari komunitas-komunitas lari, misalkan komunitas sepeda, zumba gitu ya, lansia jalan pagi. Itu banyak, walaupun dulu banyak tapi sekarang naik. Karena apa? Karena memang trennya manusia, mereka sejak kejadian pandemi mau tidak mau merubah paradigma kita gitu ya, bahwa kesehatan itu penting. Jadi apabila
berniat membuka bisnis F&B, kemudian berpikir untuk membuat makanan sehat, apakah itu catering atau lain sebagainya lah banyak ya. Saya pikir itu satu peluang bahkan sampai 5-10 tahun ke depan lah ya mungkin ya. Saya pernah baca juga sih ada Nielsen kalau nggak salah. Jadi secara statistik juga meningkatnya drastis dari 2022 akhir, bahwa apa yang dulunya mungkin tidak jadi pilihan ya, mungkin kalau dia berkunjung ke restoran yang pelayanannya bagus, makanannya enak, harganya cukup, kemudian tempatnya luas dan sebagainya, ternyata sekarang ada memperhatikan kebersihan dan kesehatan gitu. Itu juga salah satu ya gitu. Oke, jadi peluangnya mungkin 5-10 tahun ke depan cukup masih bisa potensial gitu ya. Potensial. Potensial ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir dari saya, ini saya akan bacakan pertanyaan dari audiens. Ini ada yang nanya juga nih, Dokter Patty, mohon info di awal proses bisnis bakery nih, pembagian timnya atau struktur organisasi timnya itu seperti apa? Oke. Kalau di awal, jadi kan saya benar-benar berbisnis tuh dari sendiri gitu ya. Jadi makanya suami saya yang baking gitu, saya yang jualannya gitu, saya tawarkan lewat WhatsApp gitu. Nah, kemudian setelah mulai berkembang, tentunya akan kalau sekarang sih ya, sekarang sudah ada tim produksi. Tim produksinya itu start jam 8 pagi. Start jam 3 subuh, Mbak, karena kita buka jam 6 pagi. Terus ada tim produksi sore juga, mereka sampai maghrib gitu. Kemudian ada tim service, jadi tim produksi ada leadernya sendiri, tim service ada leadernya sendiri. Tim service itu termasuk kasir sama waiter lah ya. Nah, mereka semua dapat pelatihan untuk minimal bisa menawarkan produk, reselling, upselling, cross-selling, sama ada kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kesehatan gitu ya, terutama dengan produknya sendiri. Kemudian saya ada tim marketing, admin marketing. Kemudian juga ada back office, karena kan sekarang udah mulai 2 cabang, tentunya kita perlu mengatur supply chain ya. Jadi ada logistiknya gitu ya, ada yang melakukan pembelian, ada yang melakukan pengiriman ke cabang, ada yang membuat, tentunya kita juga benar-benar harus hitung ya stok produk, karena itu juga adalah core dari bisnis yang sampai ke colongan gitu-gitu. Ya, kemudian saya juga karena sekarang kita growing up cukup cepat, saya punya HRD juga yang membantu saya mencari tenaga-tenaga kru-kru lagi yang baru. Oke. Jadi tadi memang berawal hanya Mbak Patty dengan suami gitu kan, Iya. sampai akhirnya makin sini makin banyak tim yang dibutuhkan gitu karena makin kompleks. Terus tadi mungkin ada pertanyaan juga nih dari saya untuk yang tim baking ya, yang dari jam 3 subuh itu. Nah, itu ada nggak kendala, karena kan itu subuh gitu ya, maksudnya sebelum azan subuh. Belum. Nah, itu Dini hari. ada kayak kendala tersendiri nggak sih di timnya sendiri, karena kan harus subuh banget, atau memang di awal sudah ada ada perjanjian khusus nih, karena memang jam kerjanya memang harus jam segitu startnya gitu. Tapi sempat ada komplain atau apa nggak? Oke. Kembali lagi ya, karena memang saya komit untuk buka jam 6 pagi. Artinya pokoknya udah dihitung, berarti harus kerja awal jam 3. Waktu rekrutmen tuh saya sama suami tuh nggak mikir macam-macam, cuman ada cari orang yang mau kerja jam 3 pagi, diajarin gitu. Iya. Akhirnya paling mudah apa? Kita cari ke pesantren, karena mereka biasa bangun jam segitu. Jadi nggak ada masalah loh, alhamdulillah. Jadi masya Allah ya, anak-anak ini terbiasa. Jadi yang 3 udah mandi, udah wangi, udah
udah bekerja gitu. Udah ready. Ah, udah ready dia gitu. Oke. Alhamdulillah ya dipermudah gitu. Iya, Oke. dipermudah. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Ambudayan. Nah, ini terkait pengurusan halal. Apakah ada kendala? Ini gimana, Oke. Mbak? Jadi waktu pengurusan halal, wah kita itu di saya waktu 2020 awal-awal bikin tuh sudah aware ya bahwa kita harus urus halal, walaupun masih di rumah gitu. Karena begini, bakery itu kadang kritis ya, yang kita langganan di bakery, nggak taunya nggak sengaja gitu pakai ram gitu ya, Iya. kaget. Akhirnya saya mau konsumen saya tuh tahu dengan pasti dan tenang bahwa itu halal. Waktu itu kita urus halal produk. Nah, alhamdulillah sih mungkin ya, karena waktu itu juga pandemi, jadi segalanya segalanya dilakukan secara online. Waktu kita dapat penyuluhan, itu waktu penyuluhan itu saya di kantor MUI, udah boleh, pokoknya udah boleh berkumpul lah, masker gitu seingat saya. Iya. Jadi udah boleh. Nah, itu penyuluhan itu saya sendiri amazing ya, karena dia ajarin selain halal tuh harus thayyib gitu, harus baik. Jadi dari proses persiapan produk, terus kemudian proses produksinya sendiri, penyimpanannya, kemudian packagingnya sampai terdeliver ke customer, itu bagaimana supaya tidak terkontaminasi barang-barang yang tidak halal. Jadi saya pikir ini bagus sekali. Nah, alhamdulillah waktu itu sih tidak ada kendala. Nah, sekarang kan kita karena punya resto harus mengurus halal resto. Saya pikir juga nggak ada kendala ya, karena asal kita masukin semua bahan baku, kita masukin dan udah pasti kita kantongi izin MUI-nya. Dan beberapa produk yang impor kan tidak ada halal Indonesia. MUI itu memakai halal Amerika. Jadi halal, kalau produknya ada halal Amerika itu boleh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah ya. Oke, jadi pengurusan halal, alhamdulillah ya, halal Amerika masih jadi bisa dipakai juga di produknya Saraya. Iya. Seperti itu Kak, siapa tadi? Kak Ayu ya. Terima kasih Mbak Peti sudah menjawab. Semoga terjawab juga pertanyaan. Iya. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Iya, amin. Jazakumullah, amin. Nah, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya terkait bagaimana tips lainnya, boleh banget nanti open DM Mbak di Instagram. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanti di Instagramnya Saraebex atau ke Instagramnya Dr. Peti juga gitu, bisa. Oke, ini satu pertanyaan lagi dari saya. Mungkin tadi udah cerita bagaimana awal mula bisnis ini dilakukan gitu, terus cara mengembangkannya seperti apa sampai akhirnya punya outlet. Boleh nggak kasih tips dan trik apa aja yang bisa dilakukan oleh sahabat foodies, khususnya untuk sahabat foodies yang ingin memulai bisnis dari rumah? Boleh nggak Mbak Peti? Memulai bisnis dari rumah ya. Memulai bisnis dari rumah, oke. Kalau kita berbisnis kuliner gitu ya, kalau saya mungkin golongan yang bakal bilang cari marketnya dulu. Bukan saya bisa masak enak, kalau masak enak tuh saya mau jualan, jangan kayak gitu. Jadi tetapkan dulu marketnya, mau kemana kita jual. Maksudnya mau market yang mana yang kita tuju, kemudian kita lihat apa permasalahan yang mereka punya, gitu kan. Mau ke anak-anak, maksudnya ke ibu-ibu yang punya anak SD misalkan ya, terus mau jual, mereka kan problemnya kalau pagi-pagi sarapan tuh susah banget, ribet banget, terus misalkan untuk bekalnya itu mau jual nugget sehat gitu. Jadi bukan karena saya pintar bikin nugget, tapi jelas gitu bahwa saya akan mensolusikan ibu-ibu yang punya anak SD
untuk bisa bawain bekal atau bikin sarapan yang mudah dan ringkas gitu ya, Ya. tapi juga sehat. Nah kayak gitu. Jadi tetap fit to market dulu. Udah fit to market ada yang beli, kalau ada yang beli bisa sustain gitu. Oke, jadi Ya. tips awal untuk memulai bisnis dari rumah itu cari marketnya dulu. Kalau misalkan ternyata ada dan potensial bisa lanjut untuk strategi-strategi Ya, lainnya ya, Mbak ya. ya. Oke, itu sih yang paling utama fit to market. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Tadi sekali lagi teman-teman yang masih punya pertanyaan yang belum tersampaikan, boleh banget setelah acara live ini berakhir, ditanyakan aja ke Instagramnya Foodies atau Sarayebex atau ke Instagramnya Mbak Peti sendiri gitu. Nanti boleh Ya, ditanyakan. Oke, oke. teman-teman. Terima kasih juga Dokter Peti untuk waktunya. Semoga sahabat Foodies Sama-sama. juga udah mencatat poin-poin yang tadi udah disampaikan langsung oleh Dokter Peti. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit informasi, mohon izin ya, Mbak Peti, Ya, silakan. informasi mengenai informasi mengenai foodies ya. Nah, ini mungkin cocok banget untuk sahabat foodies yang ingin memulai bisnis kuliner dari rumah. Terus buat sahabat foodies juga yang ingin punya bisnis bakery seperti Mbak Peti, tapi mungkin belum tahu nih harus mulainya dari mana. Atau mau bisnis bakery tapi nggak tahu nih cara setup bisnisnya seperti apa. Bahkan mungkin mentok di ide-idenya harus apa sih yang pertama kali dijalankan gitu. Nah, ini Foodies itu punya salah satu kelas online yang mungkin bisa teman-teman akses kapan aja dan di mana aja, bisa belajar kapan aja di mana aja. Ini namanya kelas bisnis kuliner, membangun bisnis kuliner bakery dari nol. Jadi dari nol banget teman-teman nanti akan diajari nih dari mulai idenya, terus pengembangan produknya, setup bisnisnya, sampai marketingnya kayak gimana gitu untuk market yang cocok di bakery itu nanti akan belajar dan dipelajari di kelas setup bisnis bakery dari nol ini. Nah, ini sesuai informasi yang sebelumnya disampaikan di Instagram Story bahwa ada promo untuk kelas ini khusus teman-teman yang join live IG saja gitu karena linknya ini saya akan pin di kolom komen. Ini teman-teman kalau nggak bisa diklik boleh langsung di screenshot nanti di ketik aja ini akan langsung terhubung ke CS-nya Foodies untuk mengklaim promo. Jadi promonya ini kalau normalnya itu 2.499.000, tapi ada promo 499.000. Khusus teman-teman yang join Instagram Live hari ini, itu ada potongan lagi 100.000 menjadi 399.000 aja. Dan itu berlaku untuk hari ini dan segera klaim ke CS-nya Foodies sebelum promonya berakhir. Nah, ini langsung aja di screenshot aja kalau nggak bisa diklik biar nanti di sambungan langsung ke CS-nya Foodies. Kalau misalkan masih ada kendala, nanti di DM aja ke foodies.id. Nanti adminnya akan membalas. Oke, nah itu informasi terkait bisnis kelas setup bisnis bakery dari nol untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis kuliner bakery seperti Dr. Patty. Oke, sebelum kita akhiri juga sesi live sore hari ini, mungkin dari Dr. Patty boleh kasih closing statement untuk sahabat foodies terkait bisnis kuliner Oke. sehat ini. Oke, buat teman-teman yang berniat untuk membuka bakery ataupun bisnis kuliner sehat gitu ya, memang peluangnya masih sangat besar karena kita sejak sesudah pandemi ini terus terang masyarakat lebih memilih apa-apa juga yang lebih sehat. Jadi di sini kayaknya waktunya yang tepat gitu untuk difikirkan apabila memilih itu mungkin bisa dipilih untuk membuka bisnis makanan sehat. Banyak banget kok, banyak banget boba lebih sehat kan apa pokoknya yang bisa yang dan marketnya sangat luas gitu. Oke, nah itu tadi sedikit closing statement dari Dr. Patty untuk teman-teman yang ingin membuka bisnis kuliner sehat bisa banget gitu untuk dicoba karena
potensial. Ini mungkin tadi Ya. yang udah disampaikan 5 sampai 10 tahun ke depan masih sangat baik gitu untuk marketnya sendiri. Oke, terima kasih banyak waktunya Oke, Dokter Betty sudah berkenan sama-sama. sharing di sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Foodies Sama-sama. dan Terima Sarai kasih Babes semua. yang udah Iya. nonton. Iya, thank you banget. Semoga juga bisa ngambil poin-poin yang sangat insightful dan bisa diterapkan setelah ini gitu untuk memulai bisnisnya. Oke, semoga bermanfaat juga dan menjadi pahala untuk Dokter Betty ya udah sharing secara gratis Amin. ilmunya di sini. Oh, dengan Amin. senang hati. Oke, teman-teman mungkin tadi terlewat di awal, nanti bisa nonton replaynya di Instagram Foodies karena ini recordnya akan di-share di Instagram Foodies atau nanti bisa kunjungi YouTube-nya Foodies untuk nonton replaynya kalau nanti yang terlewat join. Nah, sebelum saya end live, boleh minta foto dulu untuk di screenshot Mbak Betty. Oke. Biar Oke, nanti gini ya. ada teman-teman yang share biar biar lebih proper aja. Oke, mungkin ini Oke. logonya Foodies boleh Foto seperti ini, kudis Mbak. ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dokter Fetty. Oke, sama ya. Teman-teman juga boleh langsung posting Instagram Story dan klaim promonya hari ini juga ya, sebelum promonya berakhir. Oke, sampai ketemu juga di Foodies on Sharing berikutnya dengan narasumber dan materi yang gak kalah menarik. Pantengin terus Instagram Foodies untuk info-info yang lebih update. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Terima kasih Mbak Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi